Berarti seharusnya memang sebelumnya perlu ada koordinasi ya Pak antara polisi militer dan juga KPK gitu ya Pak? Harus wajib, Siap. harus wajib Mbak. Karena begini, saya garis bawahi, sebelum melakukan penangkapan atau OTT, pasti KPK sudah mendapatkan data awal. Tidak mungkin dong ujuk-ujuk langsung datang ke Iya, suatu tempat menangkap. iya, Ya, tidak mungkin. iya. Pasti ada data awal yang sudah dipegang oleh KPK. Pada 25 Juli 2023, KPK melakukan OTT di daerah Jakarta dan Bekasi. Sejumlah pihak diamankan dalam operasi senyap itu. Salah satunya adalah Letkol Afri Budi Cahyanto yang merupakan Korsmin Kepala Basarnas. Mereka yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan, KPK kemudian menggelar konferensi pers yang mengatakan bahwa KPK menetapkan 5 tersangka. 3 diantaranya adalah anggota sipil dan juga 2 lain yang merupakan prajurit TNI aktif, yakni Kepala Basarnas RI periode 2021-2023, Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Korsmin Kabasarnas RI Letkol Ari Budi Cahyanto. Keduanya diduga menerima suap hingga 88,3 miliar rupiah. Pada 28 Juli 2023, TNI menggelar konferensi pers menanggapi kasus Basarnas yang ditangani KPK. Mereka protes atas penetapan 2 anggota TNI sebagai tersangka oleh KPK. KPK setelah itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada TNI. Direktur Penyidikan KPK juga telah mengundurkan diri. Nah, ini yang mau kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya, boleh nggak sih anggota TNI aktif itu ditetapkan tersangka oleh KPK? Di episode Mihcast Unggul Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila kali ini, kita akan bahas topik tentang dugaan korupsi Kabasarnas diadili oleh KPK atau pengadilan militer. Dan telah hadir bersama saya Safira Widiati Dira di Zoom, yaitu Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, yang terhormat Brigadir Jenderal Korps Hukum Bapak Suryadi Syamsir SHMH. Selamat datang Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat datang, sangat jelas suaranya Mbak. Iya Pak, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk meluangkan waktu Bapak untuk dapat sharing di Mikas hari ini. Jadi melanjutkan pertanyaan saya Pak, sebenarnya boleh nggak sih Pak anggota TNI aktif yang terindikasi kasus korupsi untuk dapat diproses oleh KPK Pak? Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, bahwa prajurit aktif yang masih aktif itu adalah kewenangan dari peradilan militer, dan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan sebagai tersangka itu adalah dari pihak polisi militer. Jadi dalam hal ini KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan tersangka terhadap prajurit yang masih aktif Mbak gitu. Siap, berarti memang sudah ada undang-undang tersendiri ya Pak ya, terkait Ada pengaturan undang-undangnya Mbak. mekanisme bila anggota TNI aktif itu terindikasi kasus korupsi. Nah Pak, Ya. misalnya nih Pak, saya kan sebagai Jadi itu orang... sudah diatur dalam Siap, boleh lanjut Pak? ya jadi itu sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Ya. Bahwa setiap prajurit yang masih aktif itu yang melakukan kewenangan untuk diadili adalah peradilan militer, dan yang berhak untuk menetapkan sebagai tersangka adalah polisi militer. Iya. Terima kasih Mbak. Siap. Saya melanjut ke pertanyaan nih Pak. Sebagai orang awam nih Pak, sebenarnya bila seorang anggota TNI terindikasi melakukan tindakan korupsi oleh KPK, KPK itu harus melakukan tindakan apa Pak? Koordinasi seperti apa yang perlu dilakukan dengan polisi militer di TNI Pak? Ya, jadi begini Mbak. Kalau kita berbicara ajas, ya ajas hukum pidana, siapapun saja, siapapun warga negara Indonesia yang mengetahui suatu tindak pidana, ada yang suatu pidana, itu berhak untuk melaporkan atau melakukan penangkapan. Jadi bukan cuma KPK saja. Siapapun warga negara yang mengetahui adanya suatu tindak pidana
berhak melaporkan atau melakukan penangkapan. Nah, hanya dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa seperti kasus di Basarnas, setelah KPK mengetahui bahwa salah satu atau dua orang yang terindikasi dalam kasus tersebut merupakan prajurit aktif, maka wajib bagi KPK untuk melakukan koordinasi kepada polisi militer. Jadi wajib mendahului melakukan koordinasi. Jadi tidak langsung menetapkan prajurit ini adalah tersangka, karena jelas-jelas KPK sebelum melakukan penangkapan tentunya sudah melakukan olah data, mengumpulkan data. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung melakukan penangkapan begitu saja tanpa ada data terlebih dahulu dari intelijen di dalam KPK itu sendiri atau penyidik itu sendiri. Jadi menurut kami mungkin ini sudah dari awal sudah diketahui bahwa perkara yang ada di Basarnas ini ada prajurit aktif yang terindikasi. Nah, olehnya itu apabila telah diketahui adanya prajurit aktif yang terindikasi dengan kasus korupsi di Basarnas, maka KPK wajib melakukan koordinasi kepada polisi militer untuk sama-sama melakukan apakah itu penangkapan atau mengamankan tersangka yang terindikasi kasus korupsi tersebut. Demikian, Mbak. Siap, Pak. Bila mengulang lagi perkataan Bapak, berarti seharusnya memang sebelumnya perlu ada koordinasi ya Pak antara polisi militer dan juga KPK gitu ya Pak? Harus wajib. Siap. Harus wajib, Mbak. Karena begini, saya garis bawahi, sebelum melakukan penangkapan atau OTT, pasti KPK sudah mendapatkan data awal. Tidak mungkin dong ujuk-ujuk langsung datang ke suatu tempat menangkap. Ya, tidak mungkin. Pasti ada data awal yang sudah dipegang oleh KPK. Dan data awal ini lengkap dengan identitas para pelaku, identitas para tersangka nantinya. Apalagi Basarnas kita sudah tahu semua secara umum di dalamnya memang ada anggota TNI yang aktif, anggota Polri yang aktif di Basarnas itu. Jadi itu menurut kami bahwa KPK dalam melakukan OTT pasti sebelumnya sudah memegang data atau mendapatkan data tentang siapa saja yang akan dijadikan tersangka pada saat OTT itu. Ya. Berarti kalau kita membahas kembali Pak dengan kasus yang sebelumnya di Basarnas ini, apakah memang KPK itu tidak ada koordinasi secara intensif kepada polisi militer, Pak? Kalau melihat kejadian tersebut, di mana KPK langsung melakukan operasi tangkap tangan, sepertinya tidak ada koordinasi. Siap. Karena kalau ada koordinasi, pasti dalam operasi tangkap tangan juga akan melibatkan polisi militer. Tapi dalam hal ini tidak ada keterlibatan polisi militer pada saat operasi tangkap tangan. Jadi sepertinya tidak ada koordinasi. Siap, Pak. Berarti masalah ini muncul karena kurangnya komunikasi antara Basarnas dan KPK ya, Pak? Menurut kami bukan kurang lagi, memang tidak ada komunikasi. Memang sangat kurang kayaknya ya, Pak. Siap. Dan kurang dari komunikasi. Padahal dalam undang-undang KPK sendiri, itu telah dijelaskan dalam, kalau saya bisa sampaikan dalam pasal dalam pasal 42 itu dikatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan melakukan penyelidikan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum maupun peradilan militer. Yeah. Jadi semestinya dengan undang-undang tersebut KPK harus wajib melakukan koordinasi sebelumnya. Ya, siap Pak. Kembali ke kasus Basarnas lagi ya Pak. Kalau nantinya nih Pak, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas RI, Letkol Afri Budi Cahyanto diproses di peradilan militer,
Itu akan hukumannya seperti apa, Pak? Apakah akan diberi sanksi keras, apakah pemecatan, pencopotan pangkat, atau mungkin bisa dipenjara, Pak? Jadi kalau melihat kasus seperti ini, di mana ada dua oknum prajurit TNI, saya katakan oknumnya, yang masih aktif, antara lain Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi, dan Koordinasi Administrasi Kabasarnas Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto. Itu ini bukan mendahului persidangan yang akan nantinya dijalani oleh kedua oknum tersebut. Namun dengan melihat kasus tersebut, di mana terjadinya tangkap tangan, kemudian kerugian negara juga ditaksir sekitar kalau tidak salah 88 miliar. 88 miliar, Pak, ya. Ya. Kemudian dilihat dari kepangkatan yang disandang seorang perwira yang tentunya sangat memahami hukum, apalagi seorang bintang 3, kemudian yang kedua seorang letnan kolonel, di mana tentunya sangat memahami aturan-aturan yang berlaku di negara kita, baik itu aturan yang berlaku di TNI maupun aturan yang berlaku secara umum. Kemudian apalagi korupsi ini adalah merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa, sehingga dengan pertimbangan itu hakim akan melihat fakta-fakta tersebut, dengan melihat keadaan-keadaan yang meliputi dari pelaku atau terdakwa nantinya, itu bisa saja akan dikenakan sanksi yang cukup berat sampai kepada pemecatan. Selain pemecatan juga dikenakan sanksi penjara badan, kemudian bisa juga dikenakan sanksi denda atau mengembalikan kerugian negara yang ia terima. Begitu, Mbak. Nah, Pak, melanjutkan jawaban Bapak tadi ya, Pak. Sebagai Bapak ini kan sebagai Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, Pak. Apakah menurut Bapak peradilan militer itu sudah fair, Pak, dalam memberikan hukuman bagi anggota TNI aktif yang terindikasi kasus korupsi, Pak? Apakah Bapak sendiri pernah menangani atau memiliki pengalaman dalam menangani kasus tersebut? Iya. Jadi saya sedikit meluruskan kembali, Mbak, ya. Iya, Pak. Saat ini saya tidak lagi bertugas sebagai hakim militer, tetapi saya sekarang menjabat sebagai Kepala Auditorat Militer Tinggi Makassar. Oh iya, Pak. Kurang update nih berarti saya, Pak. Ya, jadi kalau di sipil itu Kepala Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Tinggi. Ya. Ya, jadi saat ini saya menjabat sebagai Kepala Auditorat Militer Tinggi Jakarta. Ya, namun terkait dengan pertanyaan Mbak bahwa apakah saya pernah melakukan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan militer terhadap kasus korupsi atau yang lainnya selama saya menjabat sebagai hakim militer. Kalau saya melihat, Mbak, persidangan di pengadilan militer itu sudah sangat fair. Apalagi sejak tahun 2004 kami sudah berada dalam lingkungan satu atap dengan Mahkamah Agung. Tentunya prinsip-prinsip persidangan itu kita lakukan dengan terbuka, fair, kemudian bisa diakses kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak ada yang ditutupi, kita transparan, siapa saja berhak untuk datang melihat persidangan, apakah itu dari masyarakat lainnya, atau dari pihak korban, atau pihak saksi, silakan, kita terbuka, tidak ada yang kita tutupi. Karena selama ini kami juga mendengar di masyarakat umum bahwa pengadilan militer itu sepertinya katanya terkesan tertutup atau tidak fair. Nah iya, Pak, saya sampaikan di sini. Saya tadi mau
membahas itu juga Pak. Jadi kayak saya ngeliat nih di sosial media juga aspirasi masyarakat tuh merasa pengadilan militer tuh kayaknya tertutup Pak. Kita tuh kalau mau lihat proses pengadilan tuh bisa akses di mana ya Pak gitu sebagai masyarakat Pak. Nah, jadi ini yang saya luruskan bahwa eh, di kami itu dalam melaksanakan persidangan itu sama halnya dengan peradilan umum lain. Ya. Jadi terbuka, terakses, bisa langsung datang ke pengadilan militer, tidak ada yang ditutupi, kita transparan, baik media maupun masyarakat luas bisa berkunjung, bisa melihat secara langsung. Jadi seperti kasus-kasus menonjol yang pernah saya sidangkan, antara lain kasus seorang kolonel yang kemarin viral yang membuang dua sejoli membuang mayatnya di Sungai Serayu, di Sungai Serayu. Nah, itu salah satunya saya hakimnya waktu itu. Itu kami bersidang terbuka untuk umum, bahkan media massa, media elektronik, bisa ikut serta ya Pak? Terekspos semua. Dan bahkan hukuman kami, ya selama ini juga mungkin masyarakat menilai bahwa pengadilan militer itu bisa diintervensi oleh siapapun, itu tidak ada sama sekali Mbak. Ya. Nah, putusan yang saat itu kami jatuhkan adalah seumur hidup. Wah, iya. Kepada Kolonel Infanteri Prianto saat itu pelakunya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa persidangan di pengadilan militer itu terbuka, fair, transparan, kecuali ada kecuali kalau yang kita sidangkan itu adalah tindak pidana susila atau tindak pidana menyangkut rahasia negara. Itu tentunya tertutup untuk umum. Karena sama juga di pengadilan negeri yang lainnya, kalau tindak pidana susila itu kan pasti kan tertutup untuk umum. Tapi kalau pidana-pidana yang lain, baik pidana khusus, pidana umum, seperti kasus korupsi, penganiayaan, penipuan, dan lain sebagainya, itu terbuka. Silakan masyarakat bisa mengakses, bisa datang langsung melihat jalannya persidangan, silakan. Berarti gitu, pengadilan militer itu tidak seseram itu ya Pak, tidak tertutup dan tidak bisa diakses ya Pak, sebenarnya terbuka dan juga masyarakat sebenarnya bisa mengikuti ya Pak? Bisa, sangat bisa. Bahkan selain melalui bisa langsung datang ke pengadilan militer langsung, bisa juga dilihat di website atau di YouTube, bisa, silakan. Siap Pak, terima kasih infonya nih Pak. Jadi info baru juga ya Pak, sebagai saya nih salah satu masyarakat Indonesia, saya juga kadang-kadang penasaran nih, misalnya ada kasus terkait anggota TNI aktif, saya mau mengikuti persidangannya, ternyata cukup transparan dan juga terbuka untuk umum ya Pak. Nah Pak, betul. One last question nih Pak, di sosial media dan berita-berita Pak ada aspirasi masyarakat yang lumayan kuat nih Pak, mengusungkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif perlu ditinjau ulang. Seharusnya TNI aktif itu fokus saja menjadi TNI. Tanggapan Bapak atas aspirasi dan statement masyarakat itu bagaimana Pak? Ya, jadi tanggapan terhadap masyarakat dengan adanya penempatan jabatan yang diisi oleh prajurit aktif di instansi sipil, itu menurut saya sah-sah saja. Ya, tidak ada masalah, tidak perlu kita perdebatkan, sah-sah saja. Namun perlu digarisbawahi Mbak bahwa penempatan prajurit aktif katakanlah di lembaga sipil atau instansi sipil itu tentunya disesuaikan dengan keahlian atau fungsi atau tugas pokok yang dimiliki oleh prajurit itu sendiri. Jadi misalnya seperti di Basarnas ini, mengapa ditempatkan seorang prajurit aktif, katakanlah dari Angkatan Udara atau juga ada dari Angkatan Laut, karena tugas-tugas Basarnas ini tentunya banyak bersentuhan dengan misalnya adanya kecelakaan di laut atau kecelakaan di udara. Nah, dengan keahlian khusus yang dimiliki oleh prajurit
TNI aktif ini itu sinkron dengan jabatan yang ada di lembaga sipil tersebut. Jadi tidak juga serta-merta barangkali misalnya Presiden menunjuk atau menetapkan seorang prajurit bertugas di lembaga sipil tanpa melihat dari keahlian yang dimiliki oleh prajurit itu sendiri, tanpa melihat latar belakang yang dimiliki oleh prajurit itu sendiri. Jadi gitu Mbak. Jadi tidak ada persyaratan juga yang harus dimiliki oleh prajurit untuk menduduki jabatan sipil yang ada di luar. Jadi tidak serta-merta Mbak langsung ditempatkan tanpa ada persyaratan yang dilalui. Oke, Pak. Gitu Mbak. Berarti penempatan para anggota TNI aktif ini di jabatan sipil itu sebelumnya berarti sudah ada tesnya ya Pak, ada requirement dan juga ada mekanisme yang cukup ketat sampai mereka bisa terpilih Pak? Ya, tentunya ada. Tentunya ada. Jadi katakanlah juga seperti kami di Auditor Militer Tinggi atau Pengadilan Militer, itu yang menempati jabatan-jabatan hakim atau jabatan jaksa atau jabatan asisten, itu tentunya memiliki kualifikasi seperti sumber dari sarjana hukum, menguasai atau mengetahui wawasan tentang hukum, kemudian dilakukan fit and proper test juga. Jadi seperti pengangkatan hakim militer itu melalui fit and proper test yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung. Jadi ada semacam persyaratan yang harus dilalui, Mbak. Ya. Dan ini juga berlaku di lembaga-lembaga lain. Iya, betul, Pak. Ya. Berarti Bapak apakah against atau menolak bila masyarakat meminta TNI itu untuk tidak menepati posisi jabatan sipil, Pak? Atau Bapak ya tergantung pemerintah sajalah mau memutuskan apa gitu, Pak? Ya, kalau makanya saya sampaikan tadi bahwa pendapat dari masyarakat atau saran dari masyarakat bahwa untuk bisa agar ditinjau ulang kembali penempatan prajurit TNI, itu menurut saya sah-sah saja. Silakan kita berpendapat. Namun tentunya pemerintah, apakah dalam hal ini presiden atau pemerintah yang terkait, barangkali itu tadi saya melihat dari tugas pokok dan fungsi serta keahlian yang dimiliki oleh prajurit TNI yang masih aktif. Yeah. Jadi gitu Mbak. Jadi ya kita kembali kepada pemerintah, apakah presiden atau pemerintah yang terkait, apakah akan tetap menempatkan prajurit ini di lembaga sipil sesuai dengan keahlian dimiliki, atau mungkin dikembalikan kepada institusi militer sebagaimana mestinya. Ya. Itu Mbak. Ya. Nah Pak, tadi kan kita sudah bahas beberapa hal nih Pak. Sebelum saya menutup sesi hari ini, mungkin Bapak ada message untuk para penonton Mihcast. Boleh slogan, boleh semboyan, atau pesan nih Pak untuk para penonton Mihcast, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya tegaskan kembali, saya sampaikan kembali bahwa prajurit TNI aktif, siapapun itu, mulai dari jenjang kepangkatan tertinggi sampai terendah, apakah itu prajurit tertinggi maupun prajurit bawah, mulai dari pangkat jenderal sampai pangkat prajurit 2 atau prada, itu tidak kebal hukum. Tidak ada perlakuan yang istimewa. Siapapun itu yang melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindak pidana hukum, pasti akan diproses, akan ditindaklanjuti, akan disidik, akan disidangkan, dan akan dijatuhkan pidana sesuai dengan kadar perbuatannya atau sesuai dengan kualifikasi dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada perlakuan yang khusus atau istimewa, semua sama. Kita semua sama sebagai warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap hukum. Dengan azas before of the law, semua warga negara, baik itu prajurit atau siapa saja, sama di depan hukum. Yang kedua, bahwa penanganan
tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif di persidangan peradilan militer itu transparan, terbuka, tidak ada yang ditutupi, bisa diakses oleh masyarakat luas. Silakan datang berkunjung ke peradilan militer atau ke auditor militer, silakan menanyakan sejauh mana proses persidangan akan yang dilakukan, sejauh mana penanganannya, bagaimana tersangkanya, silakan. Bisa diakses lewat website maupun bisa langsung datang ke pengadilan militer atau ke auditor militer yang ada di provinsi atau yang ada di pusat. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Jadi bisa saya simpulkan ya Pak. Jadi anggota TNI aktif itu yang terindikasi kasus korupsi itu memang harus diproses hukumnya oleh pengadilan militer, bukan dengan institusi lain ya Pak. Perlunya ada koordinasi yang intensif antara polisi militer dan misalnya KPK atau institusi lain yang memang menemukan kasus indikasi korupsi kepada anggota TNI aktif. Dan juga masyarakat itu tidak perlu takut bahwa anggota TNI aktif yang memang ada masalah hukum ini diproses oleh peradilan militer ini tidak fair ya Pak, karena memang sudah terbukti kalau pengadilan militer itu fair, transparan, dan terbuka untuk umum. Jadi terima kasih Pak untuk waktunya. Mungkin sekian dari saya. Bisa saya tambahkan satu lagi. Boleh, silakan Pak, silakan Pak. Jadi gini. Iya Pak. Untuk saat ini, sejak tahun lalu lah 2022, itu sudah ada juga lembaga yang namanya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Oh iya. Nah, jadi sudah ada jabatan Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Nah, ini fungsinya Jaksa Agung Muda Pidana Militer itu mengkoordinasikan tindak pidana koneksitas. Nah, yang dilakukan bersama-sama antara sipil dengan militer. Nah, ini sudah berjalan dan sudah kami tangani juga, kami sudah sidangkan. Seperti contoh dalam kasus korupsi tunjangan wajib perumahan, TWP. Nah, ini sudah berjalan, sudah sampai jilid 3. Jilid 1 sudah diputus, sementara upaya hukum kasasi itu putusannya sampai 16 tahun itu loh, Mbak. Oh, lumayan tinggi juga ya, Pak ya? Ya. Kemudian TWP 2, jilid 2 itu juga sudah diputus dan saat ini perkaranya banding. Dan yang ketiga baru dalam proses pelimpahan berkas dari penyidik kepada kami selaku auditor untuk dilimpahkan ke pengadilan militer. Nah, jadi sudah ada juga wadah apabila ada kasus yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, itu bisa disidangkan secara koneksitas. Tergantung dari kerugian yang timbul. Kalau misalnya kerugiannya lebih berat dialami oleh militer, instansi militer, maka persidangannya di pengadilan militer. Nah, kalau kerugiannya lebih berdampak kepada sipil, nah, persidangannya dilakukan di pengadilan negeri. Nah, jadi begitu Mbak. Jadi sudah ada organisasinya tersendiri. Bahkan di Kejaksaan Tinggi itu sudah ada personil militer aktif yang ditempatkan sebagai asisten pidana militer. Oh, siapa? Di setiap Kejaksaan Tinggi sudah ada. Berarti memang mekanismenya sudah cukup strong ya Pak. Berarti di aspek-aspek hukum di negara ini memang sudah ditempatkan spesialis pengadilan militer ya Pak. Tapi mungkin masyarakat kurang terinfo terkait ini ya Pak. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih Pak. Nah, makanya. Nah, sebagai contoh lagi, sidang kasus satelit. Mungkin Mbak tahu sidang kasus satelit nih. Yang BTS satelit Pak. Yang satelit itu yang dilakukan oleh Kemhan itu loh. Iya, betul. Nah, ini sementara berlangsung di Pengadilan Negeri Pusat. Iya. Itu karena melihat dari titik kerugian lebih besar dialami oleh sipil, sehingga persidangannya di Pengadilan Negeri Pusat. Iya. Itu. Nah, dan salah satu anggota hakimnya dari hakim militer. Iya. Berarti memang sudah contoh gitu. kasusnya. Jadi persidangannya koneksitas, Mbak. Iya, contoh kasusnya juga sudah cukup banyak ya Pak yang ditangani ya Pak?
Ya, ya. Jadi ini tambahan wawasan bagi Iya, betul, masyarakat betul. bahwa militer juga, ya, lembaga peradilan militer maupun auditor militer sudah semakin terbuka, sudah semakin jauh kita, sudah semakin mengakomodir keinginan masyarakat yang ada di bawah, gitu. Baik dari persidangan yang transparan, yang terbuka untuk umum, kemudian kasus-kasus yang kita tangani juga, yang sifatnya koneksitas yang dilakukan oleh bersama-sama dengan sipil, itu sudah kita akomodir semua dan sudah berjalan sampai sekarang. Iya. Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak informasinya Pak. Saya juga sebagai mahasiswa Pancasila nih juga banyak belajar Pak atas podcast kita hari ini Pak. Mungkin demikian episode kita kali ini. Saya Safira Widiati Dira pamit undur diri. Sampai bertemu pada Mihcast lainnya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih.